Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini seperti biasanya kita belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini sebagai mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah menengah pertama, atau kalau dalam bidang kita ini Madrasah Sanawiyah Negeri ya, atau MTS, oke? Nah, jadi anak-anak sekalian, sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Bapak buat dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, ada beberapa tujuan dan juga indikator yang harus kita dapatkan dalam pembelajaran ini. Dan di sini sebelum saya melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Contri Prayogi dengan NIM 19111000053, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu atau UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Alimni Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di sekolah. Baiklah anak-anak, di sini sesuai dengan RPP yang saya buat, yang saya kumpulkan kepada Ibu Alimni, hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua kita akan mempelajari bagaimana sistem dia memimpin dalam kerajaannya. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari apa saja yang sudah diperbuat dalam selama kepemimpinannya menjadi khalifah. Selanjutnya yang terakhir kita bisa mengamalkan dan meneladani semua apa yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik, langsung saja di sini metode yang saya ambil dalam menjelaskan materi pada kesempatan kali ini adalah metode ceramah atau menjelaskan materi yang saya jelaskan atau yang kita pelajari. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan yaitu buku Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 Madrasah Sanawiyah di semester 2 ini, materinya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik anak-anak sekalian, sebelum masuk ke materi, sesuai dengan adab pembelajaran, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Ketua kelasnya siapa? Saya Pak. Oke, coba beri salam dulu. Takzim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya siapa saja yang tidak masuk hari ini? Puput sama Bayu, Pak. Puput, kenapa Puput? Puput izin, Pak. Oke, Bayu. Kalau Bayu Alfa. Oke, itu 2 orang ya, cuma 2 orang yang tidak masuk ya? Iya, Pak. Oke. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kembali dengan saya sebagai guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita melanjutkan dari semester yang kemarin, dan ini ajaran baru dengan materi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini yang harus kita pelajari anak-anak. Tadi sudah saya jelaskan di awal indikator, kemudian tujuan yang harus kita capai, kemudian apa yang bisa kita dapatkan. Itulah nanti yang akan menjadi karakter diri kita. Kita ini ada nggak sih basic pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz? Kan itu tujuannya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi di sini, saya akan menjelaskan bagaimana biografi seorang Umar bin Abdul Aziz. Biografi, tahu anak-anak biografi kan? Tahu tentang latar belakang kehidupan dari Umar bin Abdul Aziz ini. Umar bin Abdul Aziz ini dia dilahirkan di kota Halwan pada tahun 63 Hijrah. Nah, kota Halwan itu adalah kota yang berada di dekat Kairo, Mesir. Nah, itu kota Halwan, tempat lahirnya Umar bin Abdul Aziz.
Nah, jadi ketika dia di sana, ayahnya ini adalah seorang gubernur Mesir. Nah, ayahnya ini seorang gubernur Mesir, beliau bernama Abdul Aziz bin Marwan. Nah, nama ayahnya ini Abdul Aziz. Dia seorang gubernur di Mesir. Kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Laila atau Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Nah, istrinya bapaknya Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi masih ada darah-darah kepemimpinan yang dari Umar bin Khattab. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz ini kalau kita lihat dari latar belakang kehidupannya, dia ini adalah seorang anak-anak yang termasuk cepat mengingat. Pada umur 11 tahun dia sudah hafal 30 juz dengan mutkin. Nah, anak-anak umur rata-rata berapa di sini? 20, Pak. 15-an ya. 15 sudah hafal berapa juz kamu? 20. Kamu berbohong ya. Jadi iya Masya Allah. biar ada gunanya dikit lah anak muridnya. Nah, kamu berapa juz tadi? 20. 20. Kamu berapa? 23. Pak. Masya Allah. Yang lain saya yakin sudah 30 belum? Alhamdulillah Pak 29. Wah, itu kalian oke hafal 20, 23 tapi belum dapat predikat mutkin ya. Mutkin itu memang benar-benar hafal. Kalian kan masih maraton menghafalnya, menghafal, tapi ketika disuruh dites lanjutkan ayat ini masih agak-agak lupa gitu kan. Itu belum predikat mutkin. Kapan-kapan aja ya kita tesnya, nanti materinya tidak selesai. Iya Pak. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz ini dia menjabat sebagai gubernur Mesir pada pemerintahan Malik bin Marwan pada tahun 87 Hijrah. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah pemimpin yang visioner. Dia pemimpin yang baru beberapa tahun memimpin menjadi gubernur. Ketika itu karena dia ini pemimpin yang bersih, pemimpin yang jujur, jadi banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Ketika 1 tahun setengah berjalan dia menjadi gubernur Mesir, maka dia dilengsarkan oleh lawan-lawan politiknya. Tapi itu tidak menjadi hadangan Umar bin Abdul Aziz untuk merubah agama Islam, merubah Mesir, merubah Madinah menjadi kota yang menjadi figur contoh dari kota-kota atau negara-negara lain. Ketika selanjutnya latar belakang politik yang sangat luar biasa, dia diangkat menjadi sekretaris Damaskus dari kepemimpinan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, dia diangkat menjadi sekretaris istana ketika itu. Nah, dengan wasiat-wasiat penasehat Sulaiman bin Abdul Malik ini yang bernama Raja bin Haywan. Nanti ketika kamu meninggal, kata Raja bin Haywan ini adalah penasehat Sulaiman bin Abdul Malik tadi ya, yang mengangkat Umar bin Abdul Aziz menjadi sekretaris istana. Wasiatnya, nanti ketika kamu meninggal, maka saya mandatkan pengganti raja istana ini, menjadi pengganti khalifah ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, anak-anak sekalian, itulah sekilas biografi dari Umar bin Abdul Aziz yang sedikit demi sedikit dia ingin menjadikan Islam dan dirinya sebagai figur pemimpin yang bisa dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang, khususnya kita hari ini. Karena sesuai berkata oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, subhanul yaum rijalul khair. Pemuda hari ini, anak-anak muda kita pada hari ini akan menjadi pemimpin dia masa yang akan datang. Selanjutnya, nah dari biografi itu anak-anak ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Coba Pak Ketua Kelas, ada yang ingin ditanyakan? Terserah. Bapak laki-laki. Saya sudah mengerti Pak, mungkin teman-teman yang Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Kami mengerti Pak. Oke. Iya. Biografi ya. Iya Pak. Aku masuk. Biografi Umar bin Abdul Aziz kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melanjut ke materi usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Ini usaha-usaha apa? Usaha-usaha untuk merubah Mesir menjadi kota yang visioner atas kepemimpinannya. Yang pertama itu menegakkan pemerintahan yang bersih. Bahasa kerennya itu cleaning government. Wah, itu adalah kepemimpinan yang bersih. Nah, jadi sudah kita lihat di biografi beliau, Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang memang bersih, maka banyak sekali lawan-lawan politiknya yang ingin menjatuhkannya. Jadi di biografi bagaimana dia dijatuhkan ketika menjadi gubernur, lawan-lawan politiknya tidak suka, kemudian dia dijatuhkan karena jujur dan bersih. Makanya hari ini susah kita kalau ingin menjadi pemimpin yang jujur dan bersih, karena banyak sekali lawan politik yang tidak setuju dengan kita. Selanjutnya melakukan dakwah dengan cara damai. Hari ini kan kita lihat khususnya di negara kita Indonesia, ustadz-ustadz, ulama-ulama bertengkar melalui video-video yang mereka upload di media sosial mereka. Berpendapat dengan ini, saling hina, saling caci. Tapi bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berdakwah dengan cara berdamai. Selanjutnya menghapuskan diskriminasi, menghapuskan ketidakadilan, menghapuskan bagaimana orang yang lemah itu selalu dilemahkan. Semua hak masyarakat di kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu sama. Semua keadilan, semua hak itu semua dirasakan oleh masyarakat di sana. Selanjutnya membuat buku pedoman pemerintahan. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus anak-anak ketahui. Umar bin Abdul Aziz dalam buku pedoman pemerintahannya, rencana tempat-tempat penyebaran Islam bagi para mubaligh di daerah-daerah. Mubaligh ini adalah ustadz-ustadz ya. Kemudian aturan-aturan mengenai pertahanan, aturan pembagian harta rampasan, kemudian penjelasan tentang dampak negatif minuman keras. Ini kan termasuk dakwah nih. Kemudian aturan standar timbangan dan takaran. Nah, ini hari ini kan penjual-penjual kita timbangan-timbangannya dimanipulasi sehingga kita pembelinya rugi dengan apa yang sudah kita beli. Kemudian aturan pembasmian cukai dan penghapusan kerja paksa atau kerja rodi dan romsa. Kira-kira seperti itu aturan pedoman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian mempercepat pembangunan bidang ekonomi. Jantung dari sebuah negara yang maju adalah pertumbuhan ekonomi. Umar bin Abdul Aziz pusat perhatian dari pemerintahan beliau ketika menjabat sebagai khalifah adalah perekonomian, makanya dipercepat. Oke, 6 poin satu lagi, menghentikan permusuhan dengan keluarga keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini kan salah satu khalifah ketika dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini adalah dinasti yang paling tidak suka dengan keluarga Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari itu di setiap khutbah, di setiap ceramah, di setiap pertemuan, dinasti Umayyah ini, orang-orang Umayyah ini adalah menjelek-jelekkan keluarganya Ali bin Abi Thalib. Karena ketika itu dia difitnah sudah berkelahi dengan Utsman bin Affan. Sedangkan kelompok Umayyah ini adalah kelompok yang dari keluarga Utsman bin Affan. Jadi diadu dombalah sehingga sampai hari itu di zaman dinasti Umayyah tidak suka kepada Ali bin Abi Thalib. Di zaman Umar bin Abdul Aziz semua itu berhenti. Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa itu adalah menantu Rasulullah, tidak mungkin kita menjelek-jelekkan menantu Rasulullah. Maka jasa-jasa yang diperbuat oleh Umar bin Abdul Aziz ini, ketika dia memimpin menjadi gubernur 1,5 tahun, menjadi khalifah pun tidak lama, dia hanya memimpin menjadi 2,5 tahun. Hanya 2,5 tahun dia memimpin, tapi beberapa jasa yang ia buat sangat luar biasa seperti yang saya bicarakan. Contohnya seperti khutbah yang biasanya orang mencaci maki kelompok Ali bin Abi Thalib dirubah dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya apa? Artinya bagaimana kita melakukan pemerintahan itu adalah untuk memperkikis
yang mungkar dan yang keji. Dan juga kejahatan-kejahatan yang ada. Jadi di sini dirangkum dalam buku ini jasa-jasanya. Yang pertama, meningkatkan persatuan umat Islam melalui penghapusan diskriminasi, kemudian mensejahterakan rakyat, menyebarkan agama Islam dengan cara damai, memberikan contoh bentuk pemerintahan yang bersih dan korupsi, menghentikan permusuhan antara keluarga Ali bin Abi Thalib, memperbaiki pelayanan pos. Nah, pelayanan pos ini sangat penting karena surat menyurat di antara gubernur dan pemimpin khalifah di antar negara itu harus cepat, tidak boleh lambat karena kebijakan bisa diambil apabila surat itu sudah sampai ke negaranya. Sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pegawai pos melayani pengiriman surat-surat dari masyarakat, tidak hanya pengiriman surat-surat resmi pemerintah. Nah, jadi itulah yang menjadi urgensi kita dalam mempelajari tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Dan harus kita ketahui anak-anak sekalian, coba ini agak lesu ya. Iya. Agak lesu ya. Jadi semangat nih. Ini cacingan. Oke. Kita refresh otak dulu ya. Dia kencing. Kencingnya jangan di kelas ya. Kita coba agak refresh dikit ya, agak refresh. Kalau saya beri perintah tepuk tunggal, maka tepukannya sekali saja. Kalau saya beri instruksi tepuk ganda, maka tepuk 2 kali. Kemudian kalau saya beri tepuk triple, maka berikan 3 kali tepukan. Tepuk tunggal. Yang benar, semangat dong. Tepuk tunggal. Ganda tunggal. Nah, ngapa? Coba kamu maju ke depan dulu. Maju. Dia kurang ajar, Pak. Dia tidak sopan. Maju ke depan. Dia tidak sopan. Ciri. Coba. Dia Pak. Nah, coba kamu tepuk tunggal. Kok ketawa? Maaf. Tidak lucu. Yang benar. Iya, Pak. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk triple. Ya, oke, dulu. Bau, Pak. Itu Pak. Nah, tepuk triple. Oke, demanian. Cacingan juga, Pak. Oke ya, sudah mulai semangat ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, tugasnya adalah bagaimana menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan tadi dari perwakilan. Coba 2 orang perwakilan. Coba kamu tadi yang maju simpulkan. Secara singkat saja, terserah. Nanti kita luruskan bersama. Salah tidak apa-apa. Ayo coba simpulkan yuk. Siapa tadi namanya, Pak? Umar bin Abdul Aziz. Kamu ini gimana? Ayo. Menurut sekilas yang dapat saya simpulkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz itu, Pak, adalah pemimpin yang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan yang sangat jujur. Jadi di dalam kepemimpinannya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang beratasnamakan kejujuran dan juga keadilan. Benar. Bagi masyarakat yang dipimpinnya, sehingga Umar bin Abdul Aziz ini menjadi salah satu pemimpin yang sangat patut sangat dicontohkan bagi kita generasi muda agar menjadi pemimpin yang bersih dan juga memiliki rasa kejujuran dan juga rasa memiliki cinta terhadap sesama, Pak. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu untuk siapa namanya? Irfan ya? Pan Iya, Pak. Irfan ya. Oke. Coba ketua kelas ayo simpulkan. Baik, Kak. Satu lagi. Terserah gimana? Apa yang kamu dapat? Duduk paling depan enggak mungkin. Pendapat Dengar. paling Dia banyak. congek, Pak. Ayo. Menurut pendapat saya, Pak, Sama dengan seperti yang tadi. sudah dikatakan teman saya tadi, bahwasalnya siapa itu namanya, Pak? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini merupakan sosok seorang pemimpin yang jujur,
Pak, baik dalam masa kepemimpinannya maupun di masa setelah dia diturunkan menjadi pemimpin, Pak. Jadi kekurangan kita di negara ini khususnya pada hari ini, kita bukan kekurangan orang yang pintar atau yang hebat, Pak, tetapi kekurangan orang yang jujur seperti Umar bin Abdul Aziz. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk Pak Ketua Kelas. Siapa namanya? Reza ya? Ucup, Pak. Oh, Reza. Ucup siapa? Cewek kau. Ini, Pak. Nah, baik ya anak-anak, saya rasa sudah paham ya, sudah ada poin yang bisa kita ambil. Tapi bukan itu yang menjadi urgensi kita mengambil mata pelajaran ini dan mempelajari materi ini. Karena dalam indikator Bapak, ketika kalian menjadi pemimpin, nanti kalian akan menjadi pemimpin yang visioner dan bisa menjadi pemimpin yang jujur dalam memimpin sebuah apapun instansi ataupun lembaga yang kalian pimpin. Contoh nanti kalian menjadi kepala desa. Jadilah kepala desa yang jujur. Uang-uang yang turun dari pusat kalian sebarluaskan untuk pembangunan daerah kalian yang kalian pimpin. Kemudian ketika nanti kalian menjadi DPR, menjadi wali kota, gubernur, ataupun nanti menjadi presiden, jadilah pemimpin yang visioner seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak perlu lama-lama, 5 tahun kita di Indonesia, Umar bin Abdul Aziz 2,5 tahun sudah banyak kebijakan yang ia rubah. Dan semua riwayat sejarah menyepakati bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah terbaik ketika di zaman dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah itu ada 7 khalifah. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz adalah yang paling terbaik di antara khalifah-khalifah yang lain, seperti Yazid bin Marwan, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kita tidak perlu mengingat kapan Umar bin Abdul Aziz lahir, siapa nama ibunya, siapa nama bapaknya. Tapi yang harus kita pelajari dan harus kita ingat adalah bagaimana pola kepemimpinan dan juga bisa meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Dari materi ini cukup menarik ya anak-anak ya. Cukup menarik untuk kita pelajari, sangat luar biasa. Umar bin Abdul Aziz ini semoga melekat di ingatan kita, dan ketika kita melakukan apapun bisa membuat kebijakan seperti Umar bin Abdul Aziz. Oke. Anak-anak sekalian, pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Dan tugasnya tidak muluk-muluk nanti dikerjakan di rumah ya anak-anak. Bagaimana kalian bisa mengambil poin-poin penting yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi bahan evaluasi kita untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan yang Bapak sampaikan. Dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Marilah kita berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Doanya surat Al-Asr ya. Wal asri, doa penutup. Oke, ketua kelas, istain ad-du'a gitu. Istain ad-du'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Ayo beri salam. Ta'zim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Chandri Prayogi.